Kami dari kantor hukum James Bangun dan Partners ya bersama rekan-rekan advokat ya, ada advokat kontak Jabat SH dan Saudara Siman Junta SH ya. Hari ini kami datang ke Pengadilan Negeri Simalungun dalam rangka menghadiri sidang ya atas pelaku ataupun terdakwa ya dugaan tindak pidana laka lantas ya yang terjadi di Simpang Karanganyar Kuta 4 Nagori Dolo Parlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun ya, di mana dari dugaan tindak pidana laka lantas tersebut ya, kedua klien kami menjadi korban ya, satu atas nama Rajiman Turnip dan satu lagi atas nama Partua Turnip ya. Jadi hari ini agenda pertama itu pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Tapi kami selaku advokat dari keluarga korban ya, begitu juga dengan klien kami sebagai keluarga korban ya, itu sangat kecewa ya, sangat kecewa dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum ya, di mana jaksa penuntut umum itu dia mendakwakan pasal 310 ayat 1 dan ayat 4 terhadap pelaku dugaan tindak pidana laka lantas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Klien kami meninggal dunia ya. Jadi apa yang membuat kami kecewa kan seperti itu. Pertama 310 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang LLAJ itu ya, itu ancaman maksimalnya hanya 6 tahun ya, dan itu penekanannya hanya tentang pada kelalaian berkendara sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Sementara ya, berdasarkan fakta yang kami dapat di lapangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kami ajukan ya, di mana saksi-saksi yang kami ajukan ini juga sudah memberikan keterangan dituangkan di dalam BAP di Satlantas Polres Simalungun ya, yang pada intinya bahwa di kasus ini itu kami mendapatkan unsur kesengajaan, tidak hanya kelalaian saja ya. Misalnya seperti fakta yang didapat di lapangan itu berdasarkan keterangan saksi yang pertama ya, bahwa pelaku ini mengemudi dengan sangat kencang, kecepatannya itu ya berada di 90 km per jam ya, 90 km per jam yang pertama. Yang kedua, pada saat pelaku ini menabrak klien kami justru terpental melayang begitu jauh sekitar 20 sampai 25 meter ya, dan setelah klien kami ditabrak gitu ya, itu tidak ada tanda-tanda pengereman, usaha melakukan pengereman oleh terduga pelaku. Itu bisa dilihat dari tempat kejadian perkara, tidak ada sama sekali bekas bannya yang menunjukkan. Dan bahkan setelah klien kami ditabrak terpental jauh ya, si pelaku juga menabrak satu batang pohon yang baru saja ditebang, sehingga batang pohon itu tergeser sejauh 1 meter dan tidak berhenti juga, dan menabrak tembok rumah dari warga hingga hancur dengan sampai melompati selokan begitu. Jadi bayangkan saja pelaku ini dalam mengendarai mobil itu kecepatannya sangat kencang sekali dan tidak ada usaha sama sekali untuk melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan sehingga menyebabkan klien kami meninggal dunia. Jadi itulah unsur-unsur kesengajaan yang kami maksud. Sehingga harusnya pasal dakwaan yang digunakan jaksa penuntut umum bukan hanya 310 ayat 1 dan 4 saja, tapi juga pasal 311 ayat 5 ya, titik beratnya pada unsur kesengajaan ya, dalam mengemudi dalam laka lantas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman maksimal 12 tahun ya. Jadi jauh sebelum perkara ini P21 ya, kami sudah bolak-balik menyurati pihak Kejaksaan Negeri Simalungun. Ada 2 kali itu kami surati pihak Kejaksaan Negeri Simalungun ya. Itu pertama di bulan Januari 2026 dan yang kedua bulan Februari 2026 ya. Di sini jelas permohonan kami ya untuk memasukkan pasal 311 ayat 5 tersebut sebagai dakwaan alternatif di dalam surat dakwaan jaksa.
Artinya dakwaan alternatif itu adalah pasal 310 ayat 1 dan 4 ya, atau pasal 311 ayat 5. Itu yang kami mintakan, kami mohonkan sejak awal kepada jaksa. Lalu dibuktikanlah semua berdasarkan unsur-unsur itu terkait putusan kita serahkan ke majelis hakim. Tapi sampai persidangan hari ini kami hadir, ternyata pihak Kejaksaan Negeri Simalungun tidak menganulir permintaan kami tersebut. Terkait dengan kenapa tidak dianulir oleh pihak Kejaksaan Negeri Simalungun, itu yang menjadi pertanyaan di kami juga. Ada apa dengan Kejaksaan Negeri Simalungun sehingga tidak menganulir permohonan kami? Dan permohonan kami ini berdasar hukum, ya, berdasarkan fakta-fakta yang didapat di tempat kejadian perkara dan berdasarkan fakta-fakta yang didapat berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang melihat langsung kejadian itu. Ya, tapi kami berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan fakta persidangan nanti dapat memutus melebihi ya ancaman hukuman dari dakwaan jaksa penuntut, ya bahkan dari tuntutan jaksa penuntut, karena sistem peradilan pidana ya, majelis hakim itu sifatnya aktif ya, dan mereka sifatnya bebas, bisa memutus dengan pertimbangan hati nurani mereka. Gitu.